Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan yang selalu kita renungkan ini, kita semakin dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Karena kita butuh firman Tuhan untuk menuntun kita. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup dan penolong bagi kita. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa. Supaya Tuhan yang membukakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu atas hidup kami, untuk penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu, segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bukakan, singkapkan dan nyatakan bagi kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 44 dan 45. Saya bacakan. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Jemaat dikasihi Tuhan, tahu kisah ini? Ini kisahnya panjang. Ya, bagaimana Elia berhadapan dengan 400 nabi-nabi Baal. Ya, Elia di sini diuji ya, secara imannya luar biasa. Sebelumnya lagi kita mendapati Elia berdoa dan hujan tidak turun dalam 3,5 tahun. Sehingga semua kering, termasuk sungai Kerit di mana dia sempat tinggal di tepinya, itu juga jadi kering. Ya artinya kondisinya gak mengenakan sekali. Kekeringan di mana-mana. Tetapi luar biasanya Elia yang dalam kitab suci disebut manusia biasa tapi luar biasa ini, dia berdoa. Nah, dan akhirnya turun hujan. Tapi lihatlah bagaimana dia berdoa. Dia naik ke Gunung Karmel, dia bersujud di sana, dia berdoa. Sekali berdoa, lalu dia tanya sama bujangnya yang di atas, "Bagaimana kalau lihat sesuatu?" Gak ada apa-apa. Diulang lagi, berdoa lagi, bersujud lagi. Dan tanya lagi, "Gimana sekarang?" Tidak ada apa-apa. Terus lagi diulang. Sampai 7 kali. Doanya gak sekali loh. Seorang yang punya iman yang luar biasa seperti Elia ini, doanya juga berulang-ulang. Kadang-kadang kita ini maafnya agak kebangetan. Doa sekali, maksimal 2 kali. Udah putus asa. Ya sudahlah Tuhan. Nggak jadi ya wis gitu loh. Kayak mutung gitu ya. Mutung itu apa ya? Ngambek gitu. Ya kadang kita kurang setia. Doa sekali 2 kali, maksimal 3 kali. Sudahlah udah berdoa. Udah dijawab ya sudah. Padahal Elia berdoanya sampai 7 kali nih. Ya, lalu apa yang terjadi kemudian yang ke-7 kalinya inilah, ya, bujangnya bilang, "Wah, awan kecil, nggak besar, kecil, sebesar telapak tangan timbul dari laut." Ketika dapat kabar itu, Elia langsung imannya melonjak tinggi dan dia berkata apa? "Pergi katakan kepada Ahab, sampaikan ke Ahab, pasang keretanya supaya segera turun. Ya, jangan sampai terhalang oleh hujan." Ya, ini belum hujan tuh, awannya aja baru sebesar, ya sebesar, sekecil atau sebesar ya, telapak tangan. Jadi masih jauh dari harapan. Langit begitu luasnya, nggak mungkin toh hanya segitu terus tiba-tiba hujan besar. Tetapi Elia imannya luar biasa.
Ya, itu pertanda gitu loh. Elia nanggep itu pertanda bahwa akan turun hujan, padahal masih kecil, ya. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kita lihatnya kecil, ya, tetapi sesungguhnya ini bukan kecil lagi. Apalagi awan kan jaraknya jauh, ya. Itu bisa saja besar karena jauhnya kelihatan kecil. Tetapi di sini yang dilihat Elia dan bujangnya itu nggak besar, tapi Elia memiliki iman yang besar. Diperintahkan supaya Ahab segera turun, dan betul saja dalam sekejap mata, nggak butuh waktu lama. Ya, sejak Elia mengatakan itu, ya, bahwa Ahab harus segera turun, ya, supaya nggak terhalang hujan. Tiba-tiba langit dengan sekejap mata berubah menjadi kelam oleh bukan awan biasa lagi, awan badai. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Kenapa? Habis panas selama 3,5 tahun, tiba-tiba, waduh, hujannya bukan hujan kecil, hujan besar nih, bisa orang di sini banjir bandang ini. Ya, akhirnya apa? Betul saja, hujan turun dengan lebatnya. Cuma dikasih Tuhan, pelajaran berharga bagi setiap kita, bahwa kita harus tetap berdoa. Ya, jangan lupa itu. Yang pertama, tetap setia dalam doa. Sekali belum dijawab, sekali, 2 kali, 3 kali. Elia aja 7 kali, mungkin kita bisa 10 kali atau lebih. Tetap berdoa, ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Dengan segala pergumulan, lakukan bagianmu, tapi jangan lupa berdoa. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil baginya. Ya, yang gak kalah penting adalah jangan sampai goyah imanmu. Jangan sampai kehilangan percayamu. Elia tetap berdoa, kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Iman yang luar biasa. Karena itulah ketika didapati kabar bahwa ada awan kecil sebesar telapak tangan, Elia langsung imannya melonjak. Segera Ahab suruh turun gitu ya. Karena apa? Hujan akan datang. Ya, pada waktu ngomong belum. Tetapi itulah iman yang luar biasa dari seorang Elia. Lalu singkat cerita, betul saja akhirnya awan menjadi merata dan gelap gulita dan hujan lebat. Mari jemaat dikasih Tuhan, miliki iman. Apapun yang terjadi, jangan berdasarkan keadaanmu, tapi percaya janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, dan kita percaya bahwa doa kita dengar Tuhan. Ya, setia ya, sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Dan lihatlah kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Elia yang tidak berhenti berdoa, yang tidak putus asa. Ketika sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali dia berdoa. Dan akhirnya tanda terlihat, ada awan kecil sebesar telapak tangan, dan imannya semakin dikuatkan. Dan itulah akhirnya betul-betul terjadi hujan lebat. Kami mau percaya Tuhan ketika kami sudah berdoa sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali terhadap pergumulan masalah kami. Bukan Tuhan tidak sanggup menjawab, tapi kami mau percaya Engkau bertindak menurut waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami untuk tidak putus asa dengan keadaan kami, tidak menyerah dengan keadaan, tapi tetap berdoa dengan setia, dan kami mau lihat kuasa dan kemuliaan dinyatakan. Tuntun kami hari ini Tuhan dengan segala aktivitas kami, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat-berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.